Arinda Scout keren. Saya sadar tidak mungkin semuanya ini kan prioritas gitu. Emang kami ini bersyukur bahwa tiap hari banyak undangan yang gitu. Kalau saya hadir ada undangan itu nggak ada masalah. Mohon doanya, dukungan semua. Jember sudah bagus, harus dijaga. kopinya yang sangat Tanggal 10 November kita kampanye terbuka di Jember. Ya. Insya Allah Denny Caknan udah bisa, terus Miftah bisa. Ini langsung masuk sinetron. Pak, kalau melihat dari selama 5 tahun ke belakang kalau kita lihat tadi banyak sekali tutup menyampaikan juga sangat memahami dan sangat passion memajukan potong saja hanya sekitar 5,1 juta ekspor dan di provinsi lain yang kedua seperti Jawa Tengah itu 1,8 juta, artinya cukup besar, 2 kali lipat ya, belum lagi sektor-sektor lain perlu dan margin dan sebagainya. Jadi kalau itu menjadi prioritas ini sejalan dengan apa yang akan menjadi kebijakan pemerintah ke depan di sektor pertanian dan sehingga bisa menjadi semacam benchmark bagi provinsi lainnya agar kebijakan di sektor pertanian itu sejalan dengan pemerintah pusat sehingga dari atas ke bawah dunia. Ini motornya teman-teman jadi goyang. Siapa kan yang mau Kemudian ada hidangan pertama saya ingin ada masak ikan. Masak ikan ini sebenarnya kalau di Korea, di Jepang ini slot buyer yang bisa dijadikan yang wisata kuliner bagi siapa-siapa, apakah wisatawan dalam maupun luar negeri. Saya sudah ketemu calon investor, sudah kita diskusikan di daerah di Surabaya. Surabaya ini
pada daerah yang sangat potensial untuk disiapkan sebagai wisata kuliner yang berbasis ikan. Katakan saya menyebut plaza ikan. Nah, bargaining position peternak, bargaining position mereka yang bergerak di sektor perikanan dan di sektor pertanian, saya rasa makin hari akan makin meningkatkan posisi tawarnya. Lalu semua bergerak pada lini yang memang bisa memberikan penguatan akses pasar dan kesejahteraan mereka. Bu, bagaimana dengan petani milenial? Petani milenial Jawa Timur ini kita harus bersyukur bahwa tertinggi di antara petani milenial di Indonesia itu ada di Jawa Timur. Tadi sebelum acara ini saya diskusi juga dengan beberapa kawan. Jadi kalau di Jawa Timur ini katakan untuk tabur benih itu sudah pakai drone. Jadi nggak usah khawatir kakinya berlumpur gitu. Nabur benih baik padi, kemudian jagung, kedelai itu mereka sudah pakai drone. Kemudian pupuk juga pakai drone. Jadi sebetulnya sudah memungkinkan petani-petani milenial tetap mereka bisa netis gitu ya, nggak kotor, tapi mereka bisa bertani. Maka petani milenial Jawa Timur ini tertinggi di antara seluruh petani milenial di Indonesia. Hal yang menarik adalah petani milenial itu cenderung untuk memberikan penguatan konversi dari pupuk kimia ke pupuk organik. Itu menjadi penting. Kalau dunia sedang bergerak ke green economy, maka green economy di sektor pertanian itu para petani milenial luar biasa karena kecenderungan mereka bergerak dari kimia ke organik. Di Ngawi itu ada mungkin kalau untuk private sector lab terbesar sektor pertanian itu di Ngawi dan itu komandannya adalah para petani milenial. Besar ketahuan. Kalau ini nggak ada di Pasuruan, Pak. Nah, kalau ini Mangga Putar. Ini per hektar berapa ton? Bisa sama bedanya di 1 hektar bisa 15. Berarti petani per hektar bisa dapat berapa duit dengan 4,5 juta. Bersih. Tahun Waalaikumsalam. Karena nanti Pak Fadli yang akan berputar Bu. Ada nama di sini sih. Ibu. Di sini ibu. Keteluan deh. Masih ada Pak Fadli yang keliling, jadi saya saking pun di semua itu keluarga ini yang mana dari angkat dari
sama sudah sesuai. Ini enak tapi ini semua Padang. Oh iya. Oh iya maaf. Dia selalu berikan tepuk tangan yang meriah untuk KPI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, mestinya sudah cukup dengan dua narasumber tadi, tapi dapat perintah mudah-mudahan tidak lama. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bapak Ketua Umum DPN Bupati Pak Dr. Fadlizon, juga Pak Jenderal Polisi Pak Badrun Hadi, juga Pak Cahyanto, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Pak Pangdam 5 Brawijaya, semua tamu-tamu kehormatan yang kita hormati bersama dari perwakilan negara-negara sahabat, terima kasih. Kemudian Ketua HKTI Jawa Timur dan seluruh pimpinan HKTI yang baru saja dilantik, pimpinan asosiasi, pimpinan BUMN juga yang hadir, terima kasih semuanya. Ada hal yang ingin kami sampaikan bahwa Pak Ketua Umum seringkali kita mengenal Smart City atau Smart Province. Dengan HKTI saya rasa kita akan masuk pada Smart Village. Smart Village di Jawa Timur sangat memungkinkan bisa kita inisiasi, karena kita sudah menginisiasi desa mandiri, cerdas dan sejahtera. Kita di dalam indeks desa membangun dan 4.095 desa mandiri di Jawa Timur. 4.000 ini tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Yang kedua 2.400 ini Jawa Barat dan berikutnya dan seterusnya. Bahwa kita punya potensi desa untuk kita siapkan menjadi smart village sudah lebih dari 4.000 desa di Jawa Timur. Nanti intervensinya saya rasa kita bisa melakukan banyak hal. Saya ini hari-hari masih makan data. Tiap sore selalu saya cek data sembako di Jawa ini, Pak Ketua Umum. Kalau harga GKP dan GKG, harga gabah di Jawa Timur ini tertinggi di antara seluruh harga gabah di Jawa. Artinya nilai tukar petani sangat bagus di Jawa Timur. Tapi harga beras medium terendah di antara seluruh provinsi di Jawa. Artinya bahwa para pelaku dunia usaha, terutama di sektor perberasan, ini sebetulnya marginnya kecil kalau di Jawa Timur. Tapi nilai tukar petaninya tinggi. Nah, berikutnya adalah kami ingin menyampaikan bahwa tidak hanya di sektor pangan yang terkait dengan gabah seperti data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum HKTI. Kami ingin menyampaikan bahwa daging Pak Ketua Umum sangat mudah dihitung karena di Jawa Timur ini ada BPIB, Balai Besar Inseminasi Buatan, barangkali ada perwakilan dari BPIB. Maka inseminator di Jawa Timur jumlahnya sangat signifikan dan itu kemudian berdampak sangat produktif dan tentu memberikan nilai tambah kepada peternak di Jawa Timur. Jumlah sapi potong di Jawa Timur sudah 5 juta lebih, kira-kira 5.085.000 ekor. Provinsi kedua 1,8 juta, kita 5 juta lebih. Artinya bahwa peternak di Jawa Timur tersupport oleh Balai Besar Inseminasi Buatan. Jika nanti Bapak berkenan mendiskusikan, Bapak mendapatkan mandat di sektor ini, maka sesungguhnya bisa dihitung dalam waktu maksimal 4 tahun menurut hitungan kami, Indonesia sudah bisa swasembada daging. Bisa dihitung. Kedaulatan pangan kita memungkinkan untuk dihitung baik dari perberasan kita, daging kita, telur kita, ayam kita, dan seterusnya. Berikutnya kami ingin menyampaikan produksi gabah di Jawa Timur ini selalu kisarannya 9,8 juta ton.
pernah 9,99 juta ton per year. Itu kalau kita bisa menambahkan dengan alsintan combine harvester, itu bisa mengurangi proses atau bisa bertambah produksinya antara 9 sampai 11%. Kalau misalnya kita gunakan 10 juta ton, maka loss-nya ini 1 juta ton gabah. Oleh karena itu, penguatan dari alsintan, terutama combine harvester, saya rasa tidak hanya kebutuhan Jawa Timur, Pak Ketua Umum, tapi juga kebutuhan para petani di mana saja, supaya bisa mengurangi losesnya dan berikutnya akan menambah ketahanan pangan sampai pada kedaulatan pangan nasional. Berikutnya kami ingin menyampaikan, menurut kami, beras-beras yang ada di Jawa Timur harusnya pada kualifikasi beras premium, bukan medium. Kenapa kemudian banyak yang masuk medium? Karena proteinnya tinggi, kandungan airnya tinggi. Kenapa ada protein yang tinggi dan kandungan air tinggi? Karena proses dryingnya, pengeringannya kurang maksimal. Maka kita membutuhkan dryer, Pak Ketua Umum. Sekarang ini kalau vertical dryer, maka membutuhkan power, di mana banyak desa-desa yang tidak cukup listriknya, sehingga high cost. Maka kembalilah mereka melakukan pengeringan secara manual. Kami sudah menguji coba dengan bed dryer. Kalau bed dryer tidak membutuhkan listrik, maka sesungguhnya maksimalisasi dari bed dryer akan sangat banyak membantu tidak hanya petani secara personal, tetapi juga gapotannya. Sehingga nilai tambah pada petani kita itu akan meningkat signifikan karena yang mereka produksi bukan beras medium tapi beras premium. Nah, hal-hal seperti ini menjadi catatan kami selama 5 tahun yang lalu. Jadi kami bersama-sama dapatkan seluruh elemen-elemen strategis, semuanya pendamping-pendamping Menteri Pertanian bisa mendorong peningkatan produksi gabah kita, tetapi bahwa untuk meningkatkan kualitasnya, Ketua Umum, dari medium ke premium kita membutuhkan proses pengeringan yang bagus, sehingga kandungan airnya bisa ditekan dan proteinnya bisa ditekan, sehingga dari medium bisa premium. Nilai tambah bagi petani ini akan sangat ditentukan antara lain adalah kualitas produk mereka. Kita berharap bahwa HKTI Jawa Timur dalam komando Bapak Haji Arun Safir dan seluruh stakeholders yang tadi sudah dilantik akan memberikan sinergitas dan kolaborasi yang maksimal bagi berbagai ikhtiar kita mendukung lumbung pangan nasional yang ada di Jawa Timur, mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, sekaligus pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan petani, apakah itu sektor pertaniannya, peternakannya, sektor perikanannya, dan semuanya. Perkebunan di Jawa Timur ini luar biasa. Kopi di Jawa Timur ini sudah popular branding, Pak Ketua Umum. Kenapa harus popular branding? Karena memang untuk ekspor dari jenis tertentu mereka tidak nuntut. Ya, kalau kita tidak nuntut untuk memenuhi market, maka harus ada sinergitas di antara beberapa produk, dan kita sudah mendapatkan format communal branding dari kopi Madiun, kopi Karir, kemudian kopi Wonosalam Jombang, kemudian kopi Jember, dan kopi dari Bondowoso. Ini sudah satu brand sehingga market untuk berbagai pasar di luar negeri kita bisa support. Sektor perkebunan luar biasa, kemudian sektor perikanan kita tertinggi. Produksi ikan di Indonesia itu dari Jawa Timur, terutama di Brondong. Yang hari-hari seperti sekarang, September Oktober itu ada siklus tahunan Pak Ketua Umum. Siklus tahunannya kekurangan solar. Siklus tahunannya kekurangan solar. Kita sudah mencoba melakukan identifikasi bersama Pertamina bagaimana sesungguhnya shortage yang menjadi siklus tahunan ini bisa kita cari solusi bersama. Dan berikutnya Pak Ketua Umum, kalau diberi kesempatan ini terlalu banyak usulan. Kami ingin para petani, para peternak, kemudian mereka yang bekerja di sektor peternakan memiliki bargaining position yang kuat.
Sebagai Ketua BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Bapak Dr. Fadlizon berinteraksi dengan IPU, International Parliamentary Union, ini memungkinkan kita punya plaza ikan seperti yang ada di Korea, seperti yang ada di Jepang. Plaza-plaza ikan ini akan memberikan nilai tambah bagi nelayan-nelayan dan sektor perikanan kita di beberapa titik oversupply. Kalau ada plaza-plaza ikan, maka nilai tambah akan kita dapatkan dan tentu ini akan menjadi sumber wisata baru bagi siapa saja yang datang ke Jawa Timur. Ini bagian-bagian yang mudah-mudahan di dalam keputusan yang baru jejaring dari Pak Ketua Umum bisa diberikan kepada Jawa Timur lebih banyak lagi, karena memang potensi Jawa Timur luar biasa. Di Jawa Timur banyak SDM-SDM yang luar biasa dengan ide-ide yang juga luar biasa pula. Terima kasih semuanya. Pak Ketua Umum terima kasih, Pak Bunda Pertemuan terima kasih, Bapak Mayor Jenderal Witanyanto terima kasih semuanya, para pakar-pakar yang hadir terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.